Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi eh, eh, kita udah ke pertemuan kelima ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya di pertemuan kelima ini eh, di mata kuliah manajemen proyek SI. Bagaimana terlihat di layar ya, kita akan membahas terkait metodologi dan tahapan proyek berdasarkan sebenarnya PMI atau Project Management Institute Process Group ya. Jadi kita akan membahas secara mendalam bagaimana proyek SI atau sistem informasi itu dikelola dengan pendekatan berdasarkan PMI yang tentunya ini nanti pendekatannya pendekatan yang sistematis, pendekatannya yang profesional ya, karena ini yang standar digunakan di dunia manajemen proyek. Nah, fokusnya ya eh, pembahasannya tentunya kepada metodologi yang dikembangkannya ya. Ya, PMI itu adalah organisasi global ya yang menyediakan standar tadi ya, standar yang terbaik untuk manajemen proyeknya gitu. Eh, Kalau pembahasan kemarin ya, mengapa proyek manajemen proyek itu penting untuk sistem informasi ya, karena kompleksitas proyek IT-nya karena melibatkan apa teknologinya, manusia dan proses bisnis di dalamnya. Kemudian bagaimana proyek itu sukses atau berhasil ya, tepat waktu, sesuai budget dan tentunya memenuhi kebutuhan dari stakeholder. Kemudian standar, ya ada standar global. Nah, di metodologi PMI ini diakui secara internasional dan panduannya lengkap untuk berbagai jenis proyek, termasuk proyek IT gitu ya. Kemudian PMI atau PMI ini ya kerangkanya nanti ada 5. Oh, ini saya slide-nya belum pindah ya, sorry. Bentar. Harusnya ini udah ke sini tadi, belum di belum di belum digeser ya. Nah, jadi PMI ini kerangka kerja atau framework yang di dalamnya ada 5 tahapan. Inisiasi, kemudian dilanjutkan ke planning, execution, controlling, dan closing ya. Jadi ada 5 tahapan. Inisiasi itu tahap awal untuk proyek itu didefinisikan, kemudian planning untuk rencana detail mencakup semua aspek proyek, eksekusi untuk implementasinya dari apa yang sudah direncanakan, controlling untuk memantau atau mengendalikan proyek sesuai rencana, dan closing itu tahap akhir untuk bagaimana proyek itu bisa diselesaikan ya secara formal karena biasanya ada dokumen-dokumen yang harus di deliverable. Nah, apa manfaat dari metodologi ini gitu ya? Tentunya nanti manfaatnya supaya ada panduan, tentunya ya sebagai panduan step by step dari awal sampai akhir, kemudian memastikan step-step yang dikerjakan itu tujuannya jelas, terdokumentasi, kemudian bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mudah dengan stakeholder, termasuk tim penggunanya dan juga business owner atau pemilik proyeknya juga itu diatur dan ada panduannya di sana. Kemudian kita juga nanti dibantu untuk pengelolaan risiko-risiko yang muncul selama proyek berbasis IT gitu ya. Oke, jadi eh, ke beberapa materi ke depan kita akan memahami setiap tahapan sesuai PMI ini yang 5 ini itu, tapi mungkin sekilas dulu karena nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan mendrill lebih dalam tahap yang pertama, tahap kedua itu setiap pertemuan lebih ada detailingnya gitu ya. Kemudian nanti kita eksplor langkah-langkah praktisnya untuk mengelola proyek, kemudian mungkin mendalami peran yang dokumen-dokumen ya nanti yang misalnya KAK itu seperti apa, Project Management Plan itu seperti apa, kemudian kalau kita bikin laporan akhir proyek itu apa gitu ya, bagaimana. Mungkin ada yang sudah pernah atau belum, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya kalau dokumen ya. Kita akan bedah dulu secara singkat per step-stepnya dulu gitu. Jadi intinya kalau di
untuk yang pendahuluan ini, jadi manajemen proyek itu adalah mungkin nanti jadi kunci kan untuk bagaimana implementasi teknologi dan solusi bisnis untuk IT itu menjadi kunci gitu dari manajemen proyek ini. Dengan tentunya nanti dengan pemahaman, dengan menerapkan metodologi yang ada di PMI, sehingga harapannya kita bisa meningkatkan efisiensinya, mengurangi tadi risikonya dan memastikan bahwa apa proyeknya itu bisa sukses ya, proyek sistem informasi tentunya dalam hal ini ya. Eh, Apalagi ya, mungkin ini ya, di dalam dunia manajemen proyek ini pendekatan pendekatan yang tentunya yang harus dipakai itu tentunya adalah pendekatan yang terstruktur ya, metodologi PMI ini ya. Nah, eh, untuk memenuhi tujuan bisnisnya tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan stakeholdernya tepat waktu sesuai anggaran dan kualitasnya juga bisa diharapkan serta dokumentasinya. Nah, ada satu metodologi yang diatur di dalam sebuah standar namanya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge ya. Mungkin ini belum dimasukin ya. Ada PMBOK ya. Mungkin saya masukin di sini dulu. Ada yang belum termasukin PMBOK. Sini aja ya. Nah, saya tambahin ya. Project Management Body of Knowledge. Nah, sudah terlihat. Nah, jadi yang PMBOK ini nanti merinci prosesnya, best practice-nya, kemudian tool-tool yang dipakai, yang diterapkan di industri itu apa gitu. Kemudian kemarin itu dibahas juga ya sertifikasinya, itu ada PMP atau Project Management Profesional. Ini adalah sertifikasi profesional yang diberikan PMI untuk manajer proyek ya yang punya pengetahuan, pengalaman dalam menerapkan metodologi PMI tadi. Nah, sertifikasi ini standar ya, standar dalam dunia manajemen proyek. Sertifikasi ini ya, ya memang bisa penting kan untuk menunjukkan bahwa ya orangnya ini paham akan standar global dalam manajemen proyek, punya keahlian untuk mengelola proyek yang kompleks dengan efektif dan diakui di secara profesional di komunitas di internasional. Ya. Kemudian apa yang menjadi relevansi ya mungkin PMI ini untuk proyek kayaknya apa ya banyak banyak ragamnya ya. Kalau tadi di awal ada kompleksitas gitu ya, kemudian ada koordinasi dan risiko. Nah, relevansinya PMI untuk proyek sistem informasi ini ya tentu sangat berkait gitu ya. Karena kita ketahui bahwa SI ini adalah salah satu dari sekian banyak bidang yang tentunya perlu pengelolaan proyek itu sendiri ya. Di samping ada proyek-proyek lain di luar IT gitu ya. Gitu. Eh, Intinya adalah bahwa nanti pada saat apa ya pendekatan terstruktur yang berdasarkan PMI ini di dilakukan, artinya diharapkan nanti manajer proyek itu bisa apa ya menerapkan intinya dari beberapa tahapan-tahapan yang sudah diuraikan tadi ada 5 tadi ya. Next. Kalau ada tanya langsung aja ya. Yang tahap satu ini adalah inisiasi proyek ya. Ini tahap awal tentunya, tahap awal yang pertama kali dilakukan dalam siklus hidup proyek ya atau life cycle dari proyek ya. Jadi di sini tuh proyek didefinisikan secara garis besar gitu ya. Di, ya ditetapkan dulu apa yang menjadi landasan bagi seluruh proses yang akan dilakukan berikutnya.
Karena semua perencanaan dan pelaksanaan itu ya tergantung tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan dari awal dari tahapan inisiasi ini gitu ya. Nah, si definisi tahap ini itu eh, bertujuan ya untuk apa ya memberikan gambaran awal ya tujuannya. Gambaran awal itu ya macam-macam. Nanti itu berisi apa aja, ada ruang lingkupnya, ada goalsnya, ada scope-nya, batasan-batasannya ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ya. Jadi informasi tadi ya dari ruang lingkup, tujuannya, batasan-batasannya, kebutuhan dasar mendasarnya apa itu dikumpulkan gitu ya. Dikumpulkan terus dirangkum dalam dokumen namanya project definition. Jadi nanti project definition itu fungsinya sebagai referensi untuk merencanakan untuk tahap selanjutnya dan juga melaksanakan project. Kan selanjutnya setelah inisiasi kan di planning dan di executing gitu kan di tahap 2 dan tahap 3. Nah, tahap inisiasi ini nantinya akan membantu tim dan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk apa ya? Dia jadi tahu apa yang ingin dicapai gitu ya. Apa yang jadi batasan, apa yang dibutuhkan ya. Apa yang ingin dicapai ya tentunya tujuan utama proyeknya. Terus apa yang jadi batasan? Ya tentunya skop pekerjaannya jelas gitu dan tentunya harus realistis gitu ya. Terus apa yang dibutuhkan? Ya pasti sumber daya, waktu dan biaya. Apa yang menjadi tujuan untuk tahap ini? Ya tujuannya yang pertama adalah menentukan tujuannya gitu ya. Tujuan dari tahapan inisiasi ini supaya kita tahu dan bisa menentukan tujuan proyeknya, ruang lingkup proyeknya dan juga kebutuhan proyek. Eh, di mana nanti itu apa ya yang pertama itu yang menentukan tujuan itu kita jadi bisa tahu mengidentifikasi proyek apa tujuan proyek itu secara spesifik apa, kemudian bisa diukur gitu. Kemudian ruang lingkup ya supaya apa supaya ruang lingkupnya itu tidak melebar. Kemudian kebutuhan awal itu bisa diidentifikasi ya tadi ya kebutuhan kayak sumber daya manusia, teknologi dan anggarannya gitu ya itu supaya bisa eh, diidentifikasi lebih awal. Kemudian yang kedua tujuannya itu adalah mengidentifikasi keberhasilan dan juga batasan proyeknya gitu ya. Jadi nanti dalam tahapan identifikasi keberhasilan dan batasan ini ditentukan tuh faktornya yang akan jadi ukurannya itu apa itu keberhasilan. Batasan teknisnya apa, kemudian dari sisi finansial mungkin ada kalau apa terkait keuangannya dan juga tentunya waktu itu juga harus diperhatikan gitu ya. Dan yang ketiga tujuannya yaitu menyusun kriteria keberhasilannya. Jadi indikator keberhasilannya itu jelas ya, seperti misalnya menyelesaikan tepat waktu sesuai anggaran atau apakah memenuhi standar kualitas. Kriteria suksesnya apa gitu ya, sukses kriteria. Nah, jadi dengan tujuan-tujuan tadi, tahap inisiasi ini membantu membangun fondasinya yang kuat gitu ya untuk langsungan proyek. Kemudian ini mekanisme ada dua ya. Ya, ini diantaranya ada beberapa mekanisme. Yang pertama, pengguna memberikan tugas pada manajer proyek atau pengguna ini maksudnya adalah project owner ya atau pemilik proyek. Jadi project owner itu nanti akan memberikan arahan awal ya bagaimana proyek tersebut kepada manajer proyeknya. Ya nanti project owner itu kan dia menggambarkan atau mendeskripsikan kebutuhannya itu apa yang diinginkan gitu ya. Hasilnya itu outputnya ingin seperti apa dan tentu dia juga apa nanti memberikan prioritas gitu yang akan dikerjakan apa aja. Kemudian ada penyusunan sama persetujuan project definition dokumennya gitu ya. Jadi nanti manajer proyek dan tim itu nanti berkolaborasi menyusun dokumen project definition. Dokumen ini
Cakupannya ya deskripsi proyeknya secara menyeluruh, ada ruang lingkupnya, ada tujuan dan waktunya kapan, anggaran dan sumber daya. Jadi dokumennya nanti disusun, kemudian nanti diserahkan tuh ke project owner untuk disetujui, di approval ya. Kemudian ya approval ini penting karena nanti kan akan jadi acuan resmi gitu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Kalau misalnya nanti nggak di-approve, ya berarti nanti project owner akan seenaknya kan ya melakukan perubahan-perubahan selama proyek kalau tidak dituangkan dalam project definition tadi. Jadi dengan adanya project definition tadi dan mekanismenya ya tadi memastikan bahwa semua pihak itu paham dan setuju ya lingkup serta tujuan dari awal. Nah, jadi kalau udah di-approve, dia sudah antara antara yang mengerjakan proyek dan pemilik proyeknya sudah tidak bisa mengelak karena sudah diatur dalam proyek definisi tadi. Ya. Dokumen utama. Nah, dokumen utama yang dihasilkan ya dalam tahap inisiasi ini diantaranya ini ada KAK dan TOR. KAK kerangka acuan kerja atau bahasa Inggrisnya Term of Reference ya. Nah, KAK ini nanti isinya ada apa deskripsi global secara apa ya deskripsi global proyeknya itu sendiri gitu ya. eh ada ruang lingkup, tentu pasti ada latar belakang masalah bagaimana kebutuhan atau justifikasi dari proyek itu, ruang lingkupnya ada, tujuan, jadwal, anggarannya juga ada ya. Anggaran tentunya ini adalah anggaran awal ya, yang sifatnya nanti akan sudah diproyeksikan akan memakan habis berapa untuk proyek tersebut. Nanti KK-TOR itu akan jadi acuan dalam perencanaan proyek berikutnya. Setelah KK terbit, nanti ada SPK atau surat perintah kerja. Ya, beberapa ada juga menyebutnya SPMK, surat perintah mulai kerja. Nah, si SPK ini nanti diterbitkan setelah KK-nya disetujui gitu ya. Nah, fungsinya untuk dokumen resmi untuk memberikan otorisasi kepada manajer proyek, silakan dimulai pekerjaan proyeknya begitu. Jadi si manajer proyek itu dia belum bisa mulai kalau belum terbit SPK-nya. Ya. Next, tahap 2 adalah perencanaan proyek ya. Jadi di tahap 2 ini adalah inti dari manajemen proyek ya. Yang kedua ini perencanaan. Nah, jadi di tahap ini itu semua aspek direncanakan ya secara detail. Jadi nanti untuk memastikan keberhasilan proyek dan juga untuk bisa nanti kita bisa memproyeksikan dalam pengendalian proyeknya. Perencanaan yang baik itu adalah step yang penting untuk meminimalisir risiko, memastikan proyeknya apa on on budget, on on time gitu ya, dan juga on quality gitu ya, time, budget, and quality. Kemudian jadi intinya sih ini adalah secara definisi adalah proses ya untuk bagaimana nanti kita bisa menyusun dokumennya untuk merinci yang dinamakan dokumennya itu adalah Project Management Plan gitu ya. Namanya Project Management Plan. Jadi nanti Project Management Plan ini isinya adalah strategi-strategi, prosedur-prosedur untuk menjalankan, memantau dan menyelesaikan proyek. Jadi melalui perencanaan tahap ini gitu ya, si tim proyek itu bisa mengidentifikasi kira-kira apa saja langkah yang diperlukan dan juga prioritas dan dalam mengalokasi sumber dayanya gitu ya. Kemudian itu dari sisi definisi ya sudah. Kemudian dari sisi komponen utama. Dari sisi komponen utama ini ada manajemen ruang lingkup, waktu, biaya dan kualitas ya. Kalau dari sisi ruang lingkup itu istilah lain scope ya, scope manajemen ini biasanya kita menentukan apa saja yang pekerjaan apa yang masuk dalam proyek ya. Di Diinventarisir, kemudian menyusun work breakdown structure ya,
Jadi nanti di breakdown tasnya ya untuk tas besar menjadi tas-tas kecil untuk menguraikan supaya tas atau tugas-tugasnya itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Supaya apa? Ya supaya lebih terkelola dengan lebih baik. Kemudian manajemen waktu, eh, tentu ini bagaimana kita bisa menyusun schedule gitu ya, urutan tasnya, durasinya kapan dan kapan itu bisa diselesaikan tanggalnya kapan. Kemudian kalau waktu pasti kita pakai tools gitu ya, diagram chart atau pakai critical path method ya. PERT kemarin juga ada beberapa tools untuk mengidentifikasi critical path project gitu ya. Itu banyak materi-materinya. Silakan nanti kalau mau lebih di dalam apa, mau belajar atau mau menggali lebih dalam terkait Gantt chart ataupun critical path method ya. Kemudian ada juga manajemen biayanya, ya artinya ya diatur anggaran proyek, estimasinya kan berapa, dan juga mengontrol pengeluaran dan ada nggak cadangan-cadangannya, disiapkan nggak anggarannya untuk menanggulangi resiko-resiko yang tidak terduga ya. Kemudian untuk manajemen kualitas atau quality management, ya ini kalau kualitas pasti bicara standar ya, yang harus dipenuhi dalam proyeknya. Dan juga mungkin merencanakan testing untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan atau dari proyek yang akan dikerjakan itu sesuai standar. Jadi ada manajemen kualitasnya gitu melalui serangkaian pengujian. Kemudian ada manajemen resource ya ini manajemen sumber daya atau resource management. Jadi nanti kebutuhan tenaga kerja ya resource management itu tenaga kerja, eh, peralatan dan materi tentu itu harus diidentifikasi kebutuhannya dan setelah diidentifikasi bagaimana mengalokasikannya biar optimal dan tidak boros dan efisien ya pastinya. Kemudian ini apa ya? Risiko nih, manajemen risiko. Nah, ini mengidentifikasi potensi yang akan mempengaruhi dan menyusun strategi mitigasinya. Jadi ada rencana kontingensinya ya, dan juga mitigasinya. Kemudian ada juga nih istilah lain yaitu manajemen komunikasi. Nah, kalau manajemen komunikasi ini kira-kira nanti direncanakan bagaimana alur komunikasi untuk menjaga kelancaran informasi antara tim proyek, stakeholder, dan end user. Itu nanti harus punya perencanaannya. Dan kapan kapan atau frekuensinya berapa kali, format laporannya seperti apa, apakah ada weekly report atau monthly report yang harus disiapkan untuk mengkomunikasikan progres proyeknya. Kemudian ada manajemen pengadaan atau procurement, ini yang mengatur bagaimana pembelian barang atau jasa yang diperlukan dalam proyek selama proyek itu. Apakah ada yang dibeli barang, apakah ada yang dibeli jasa yang ke pihak lain atau tidak. Terus di manajemen pengadaan ini tentunya kita harus bisa mengatur, menentukan vendor atau mitra atau kontraktor yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan proyek tersebut. Kemudian ada lagi manajemen integrasi. Nah, kalau manajemen integrasi ini nanti bagaimana kita bisa mengintegrasi semua aspek planning tadi biar inline, tidak saling bentrok gitu ya. Kemudian di manajemen integrasi ini menjamin koordinasi antar tim sehingga proyek bisa harmonis ya intinya. Kemudian setelah komponen utamanya ada yang tujuannya ya, tujuannya yaitu yang pertama mendetailkan ruang lingkup. Jadi untuk yang pertama menentukan ruang lingkup itu maksudnya kita bisa mencegah pekerjaan yang memang tidak masuk dalam proyek atau out of scope. Ya. Jadi kalau yang out of scope itu harusnya jangan sampai ya itu masuk di tengah-tengah proyek. Dia harus tegas ketika ada yang out of scope karena itu tidak ada dalam planning. eh, Manajer proyek harus bisa memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian ruang lingkup ini jadinya ada guidance atau yang panduan ya yang jelas apa yang harus dicapai dengan adanya ruang lingkup tadi.
Kemudian mendetailkan lagi jadwal. Jadi jadwalnya dibuat realistis dengan disesuaikan anggaran tentunya ya. Jadwalnya realistis itu supaya semua tugas bisa tepat waktu selesainya. Kemudian dari sisi anggarannya juga optimal supaya maksimal hasilnya tanpa adanya kelebihan batas biaya yang sudah ditetapkan. Kemudian anggarannya tadi ya sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan baseline dan juga mitigasi risiko. Nah, maksudnya menyusun baseline ini, baseline itu tadi ya ada mencakup skupnya, jadwal dan anggaran itu kan itu yang akan jadi tolak ukur kinerja dari proyeknya. Terus di baseline itu adalah nilai dasar yang kita tetapkan, yang kita gunakan untuk mengevaluasi apakah proyeknya itu berjalan sesuai rencana atau tidak. Kemudian setelah itu ada mekanisme. Nah, mekanismenya itu ada yang bagaimana tim proyek mempelajari project definition. Jadi si tim proyek itu mereview dokumen project definition yang dihasilkan pada tahap sebelumnya, tahap satu, yaitu inisiasi. Nah, setelah ditinjau, dokumen itu sudah ditetapkan, terus disepakati, dan juga nanti jadi dasar untuk merancang bagaimana perencanaannya lebih detail. Kemudian yang kedua, menyusun dan menyetujui project management plan-nya. Jadi nanti timnya itu menyusun rencana proyek itu ya, ada cakupan semua komponen-komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus nanti planningnya itu disusun dengan mempertimbangkan ada kebutuhannya apa, risiko apa, dan prioritasnya. Setelah itu lalu di-approve ya. Disetujui kan nanti menyusun dan menyetujui. Jadi di-approve, disetujui sama project owner harus disetujui. Jadi setelah planningnya setelah selesai disusun dokumennya di-approve. Jadi supaya agar semua pihak itu tadi ya kesepahaman sebelum proyek itu akan dilaksanakan satu kesepahaman. Kemudian ya dokumen keluaran dari tahapan perencanaan proyek ini ya hanya project management plan ya di sini. Dokumen ini nanti jadi eh, panduan secara apa terperinci setiap pelaksanaan proyek. Jadi nanti ini juga jadi referensi untuk bagaimana nanti memantau dan mengontrol proyek sehingga nanti tim itu terbantu untuk apa ya membuat keputusan jika ada deviasi atau penyimpangan dari atau perubahan-perubahan di dalam siklus proyek tersebut gitu. Jadi di sini penting eh, jadi kalau kalau apa, tanpa perencanaannya matang ya proyeknya itu beresiko ada ketidakjelasan ya karena ruang lingkupnya misalnya nggak jelas, kemudian ternyata resource-nya kurang, kemudian jadwalnya nggak tepat waktu dan anggarannya juga mungkin bisa membengkak dan lain sebagainya. Kalau perencanaannya baik, ya pasti proyeknya memiliki landasan yang kokoh untuk tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan. Jadi di sini dipastikan semua elemen proyek sudah dipertimbangkan dengan baik untuk meminimalisir tadi ya risiko-risiko tadi dan juga sekaligus memaksimalkan apa ya kesuksesan dari proyeknya gitu. Nextnya adalah tahap ketiga atau eksekusi proyeknya ya atau pelaksanaan proyek. Nah, tahap ini tuh adalah implementasi secara langsung dari tahap dua, yaitu dari semua rencana yang sudah disusun tadi itu. Jadi dalam tahap ini seluruh tim bekerja sama untuk merealisasikan proyeknya gitu ya. Dia melaksanakan tugas-tugasnya, kemudian dia juga harus bisa menghasilkan deliverable sesuai skopnya, sesuai waktu dan anggarannya, dan tentu sesuai dengan standarnya, gitu ya. Pasti ini akan banyak melibatkan tim, gitu ya, tim yang ada di proyeknya. Kemudian ada juga bagaimana nanti pada saat berlangsung mengawasi resource-nya dan akan ada sesi untuk bagaimana kita nanti bisa menyampaikan hasil yang sudah dicapai dan juga diharapkan kepada stakeholder. Kemudian tujuannya ini ada dua ya, mewujudkan rencana proyek dan optimalkan kinerja timnya. Nah, untuk mewujudkan rencana proyek, di sini berarti dipastikan bahwa
semua proyeknya itu bahwa semua rencananya gitu ya yang sudah disusun itu sudah apakah sudah diimplementasikan gitu ya. Kemudian apakah diimplementasikannya itu sudah sistematis atau tidak gitu. Kemudian melaksanakan setiap tugasnya itu apakah on schedule atau tidak gitu. Terus dilihat juga kalau pakai anggaran budget itu sesuai enggak, standarnya juga udah termasuk gitu ya. Standarnya juga di apa sudah sesuai atau tidak dengan apapun ya, apakah dengan testing ataupun asesmen lainnya yang bisa mengukur dari standar tadi. Kemudian ini yang tujuan yang kedua mengoptimalkan kinerja timnya. Jadi nanti pengelolaan eh, tim gitu ya dan juga bagaimana memotivasi tim agar bekerja secara efektif efisien dan juga bisa bagaimana nanti pada saat bekerja di tim itu bisa mengatasi hambatan atau tantangan yang muncul selama proses proyeknya gitu ya. Jadi nanti dengan tujuan yang tadi dua ini ya diharapkan ya proyeknya berjalan sesuai arahan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang mekanismenya ini ada tiga: pembentukan tim, pelaksanaan tugas, dan approval setiap deliverable. Ya. Kalau untuk pembentukan tim ini macam-macam ya, ada perekrutan. Sebenarnya kalau pembentukan tim ini bisa macam-macam sumbernya ya. Ada dari perekrutan atau bisa penempatan. Jadi nanti teamwork yang dibentuk itu based on kebutuhan yang udah di planning dari project management plan di tahapan sebelumnya. Jadi nanti setiap tim itu diberi role tanggung jawab apa di assign ke tiap orang tadi. Kemudian tahap pembentukan tim itu ada juga namanya team building. Jadi sudah direkrut, sudah ditempatin dan sudah diassign masing-masing, baru dibentuk team building. Jadi nanti team building ini prosesnya jadi timnya itu dibangun kerjasamanya, dibangun komunikasinya gitu ya antar anggota tim. Jadi team building ini penting untuk ini apa timnya itu bisa bekerja itu harmonis ya, tidak ada apa tidak ada yang kontrak ya antara anggota timnya. Kalaupun toh itu terjadi, berarti nanti ada sesi lagi yaitu namanya pengelolaan konflik manajemen. Kemudian yang eh, dalam pembentukan tim ini ya tentunya kita perlu pengelolaan resource pasti itu ya, manusia, teknologi itu sama tools toolsnya itu di organisasi dan didistribusi sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas dan pelaporan. Nah, kalau yang pelaksanaan tugas dan pelaporan itu apa? Kalau pelaksanaan tugas artinya ya setiap tugas itu yang sudah direncanakan itu pasti butuh koordinasi. Nah, tentunya koordinasinya harus baik antara manajer sama anggotanya ya, pelaksanaan tugasnya. Kemudian ada pelaporan. Pelaporannya secara berkala disusun. Nanti si laporannya itu ada informasi tentang progres gitu ya dari proyeknya, kemudian berapa anggaran yang sudah dipakai gitu, dan juga status kalau ada risiko-risiko yang tertimbul gitu ya. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah approval. Nah, kalau approval ini adalah sebagai bentuk validasi. Jadi nanti kalau sudah ada pekerjaan sudah dikerjakan, deliver yang dihasilkannya itu harus diperiksa ya atau di apa dicek gitu untuk memastikan apakah hasilnya itu sudah memenuhi standar yang ditentukan gitu ya. Terus dari approval ini bisa juga bentuknya adalah persetujuan dari stakeholder. Misalnya nanti delivernya itu divalidasi, diajukan kepada project owner sebagai selaku pemangku kepentingannya untuk mendapatkan persetujuan secara formal, apakah tanda tangan, dicap, ataupun digital signature dan seterusnya. Intinya ada hitam di atas putihnya untuk dokumen approval tadi ya. Terus yang secara approval ini jangan lupa kita juga perlu namanya dokumentasi. Jadi nanti setiap deliverable yang sudah di-approve tadi harus didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari
nantinya itu akan dikumpulkan di laporan akhir di proyek pada tahap akhir. Ya, jadi intinya di tahap ini itu membantu proyeknya itu berjalan sesuai rencananya gitu ya, dengan hasil yang bisa kita ukur dan bisa diakomodir dalam bentuk dokumen-dokumen tadi gitu ya. Eh, Biasanya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek ini adalah mungkin yang pertama masalah komunikasi ya, komunikasi. Kalau kita komunikasinya kurang efektif, ya bisa aja miskomunikasi itu ya. Itu akan menyebabkan kesalahan, ada error ataupun juga error apa penundaan atau delay. Jadi kalau ada masalah, kemudian kurang dikomunikasikan, ya akibatnya ada yang salah gitu, ada yang mungkin tadi ya tidak proyeknya tidak sesuai standar kah, kemudian bisa aja sesuai standar, tapi karena kurang komunikasi terjadi delay gitu. Kemudian masalah lain adalah kendala teknis biasa terjadi gitu ya. Ada hal yang baru nih, ada teknologi baru, ada peralatan baru nih, tools baru. Ya bisa aja itu menjadi progres apa mengganggu progres ya. Karena tentu kita perlu apa waktu misalnya atau timnya yang perlu apa perlu waktu untuk mendalami itu atau kalau ada teknologi baru. Kemudian ada lagi tentunya adalah perubahan scope tadi ya. Walaupun di dalam tahap inisiasi itu sudah ada apa ada dokumen tadi yang sudah di dalam tahap inisiasi yang sudah ditentukan dalam proyek definitionnya. eh Pada saat di tengah-tengah itu perubahan lingkup itu bisa terjadi karena mungkin pada tahap awal project owner itu belum terpikir untuk apa ya me- 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 menyusun eh, proyek secara keseluruhan gitu. Di tengah-tengah bisa saja dia berubah pikiran karena ternyata fitur yang diharapkan di tengah proyek atau kebutuhan yang ada di tengah proyek itu baru terpikirkan di tengah-tengah masa hidup proyek. Nah, jadi nanti perubahan lingkup itu ya atau permintaan perubahan dari stakeholder itu bisa mempengaruhi jadwal dari anggaran. Itu itu tantangan yang ketiga. Tantangan lainnya adalah kinerja atau produktivitas tim. Ada konflik misalnya ya, kemudian motivasi mungkin naik turun gitu tim itu ya lagi kurang gitu. Itu bisa menjadi penyebab produktivitas menurun gitu ya. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi ya perlu ada monitoring yang ketat, komunikasi harus baik dan juga ada fleksibilitas lah untuk bagaimana rencana apa menyesuaikan rencana-rencana yang diperlukan untuk apa menanggulangi tantangan-tantangan tadi ya. Inti dari tahap ini yaitu bahwa seluruh life cycle project ini ada rencana konkretnya itu bisa diwujudkan ya di sini itu bisa ada hasilnya gitu ya terlihat. Dari keberhasilan tahap ini itu ya tergantung pada kualitas dari planning sebelumnya. Kemudian dia bergantung pada efektivitas koordinasi timnya. Kemudian juga bergantung pada bagaimana kemampuan manajer proyek itu bisa mengelola perubahan-perubahan selama proses proyek itu berlangsung. Jadi kalau pelaksanaannya bisa terorganisir, proyeknya berarti pasti peluang apa memenuhi tujuannya itu lebih besar gitu ya. Eh, Tahap ini juga apa ya bisa menjadi dasar untuk kita bisa menilai dan mengevaluasi tahap selanjutnya, yaitu tahap pengendalian proyek atau monitoringnya. Ya, next tahap 4 pengendalian proyek. Nah, kalau tahap ini ya tahap pengendalian proyek ini proses ya tahap dari manajemen proyek yang tujuannya untuk memantau mengelola aktivitas proyeknya agar ada pada jalur yang sudah di planning ya. Ada pengawasannya tadi ya di sini ada evaluasinya, ada juga pengambilan keputusannya
Jadi ini di tahap ini tuh dipastikan proyeknya itu apa berjalan sesuai tujuan. Ya, definisinya, definisi tahap pengendalian proyek atau monitoring. Nah, jadi di sini atau controlling ya, bukan monitoring. Jadi di tahap controlling ini ya tahap ini adalah proses pengawasan terhadap aktivitas proyek ya. Untuk apa? Untuk memastikan pekerjaannya itu sesuai baseline ya, sesuai dengan baseline yang sudah ada di dalam dokumen tadi, dalam project management plan di tahap perencanaan. Kemudian tujuannya lagi yaitu meminimalisir risiko untuk bisa kita melakukan monitoring secara berkelanjutan. Kemudian ketika ada masalah, ketika ada penyimpangan, itu bisa diidentifikasi, ditangani sedini mungkin ya, seawal mungkin. Nah, jadi nanti pengendalian proyek ini akan mencakup pengelolaan-pengelolaan perubahan-perubahan yang memang mau tidak mau tidak terhindarkan. Jadi nanti kalau ada hal-hal itu kita bisa melakukan penyesuaian gitu ya. Rencananya apa dan strateginya apa yang diperlukan. Kemudian tujuannya apa ya? Tujuannya ada dua ya, memastikan proyek sesuai rencana pasti ya. Untuk memantau kan pekerjaannya itu tadi ya on on budget, on time, kemudian on scope ya, in scope yang sudah ditetapkan. Kemudian ada kita jadi bisa mengidentifikasi kan kendala atau hambatannya bisa apa aja gitu ya. Kemudian menentukan apakah yang diperlukan untuk rencana-rencana akan perubahan atau perubahan rencana. Jadi eh, kita melakukan evaluasi dengan hasil yang sudah dicapai gitu ya. Kalau ada penyimpangan yang signifikan, kita harus bisa mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan planning ulang atau replanning atau revisi lah dari project management plan. Ya, kalau ada penyimpangan yang memang cukup sangat besar penyimpangnya gitu ya. Eh, Kemudian selanjutnya adalah mekanisme ya. Mekanismenya ya ada empat. Bagaimana kita bisa mengontrol waktu, ruang lingkup, dan kualitas. Mengontrol waktu artinya ya memastikan jadwalnya itu tadi ya sesuai rencana menggunakan tools, ada Gantt chart, apapun ya ada Gantt chart atau activity tracking table ada itu macam-macam waktunya. Tapi untuk waktu ini ya memang Gantt chart sih yang paling populer ya, yang saya lihat itu banyak digunakan. Kemudian ruang lingkup atau scope ya, jadi nanti meninjau pekerjaannya itu sesuai scope dalam ada kalau ada yang buat ya, ya ini kalau ada yang buat namanya scope management plan ya. Kalau tadi kan pada tahap perencanaan itu ada project management plan. Nah, ruang lingkup juga ada namanya scope management plan. Kemudian kualitas ya, memastikan hasilnya itu apakah memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Nanti pemenuhan standarnya ya ditetapkan melalui testing. Setelah testing ada juga inspeksi, inspeksi secara periodik ya gitu. Kemudian ada yang kedua adalah kontrol terhadap biaya aktual expenditure atau estimate to complete ya. Actual expenditure itu apa? Yaitu actual expenditure itu yang menghitung pengeluaran aktual selama proyek berlangsung. Berapa sih yang harus sudah di apa aktual pengeluaran yang sudah dikeluarkan selama proyek itu berlangsung. Itu namanya actual expenditure. Kemudian ada juga estimate to complete. Apa itu estimate to complete? Bagaimana kita bisa memprediksi biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek berdasarkan progres. Ya, sebenarnya ada tambahan lagi yaitu estimate to EAC ya. Ini saya kurang satu nih. Estimate at completion ya. EAC ada. Jadi selain ETC ada juga EAC. Jadi bagaimana EAC itu ya estimate at completion. Kalau EAC itu menghitung total biaya proyek ya. Jadi AC ditambah ETC ya. Nah, jadi ini actual expenditure
Oh, AE ya, maaf, bukan AC. AE ditambah ETC akan menghasilkan estimate at completion. Gitu ya. Itu jadi totalnya itu di istilahnya adalah EAC. Kemudian dari situ kita ada perbandingan biaya aktual dan anggarannya untuk penentuan apakah proyeknya itu masih sesuai jalur atau memerlukan penyesuaian. Ya. Kemudian yang ketiga, progress report. Kalau progress report tentunya ini adalah laporan ya berkala, memberikan ini nanti laporan itu memberikan gambaran pada stakeholder status proyek posisinya supaya apa, kemudian pencapaiannya sampai apa, kendala-kendala dan risiko-risiko yang dihadapi, gitu. Laporan ini nanti membantu manajer proyek mengambil keputusan yang nantinya akan mempengaruhi tentang kelancaran proyeknya. Kemudian apalagi replanning jika diperlukan. Jadi tadi ya kalau ada penyimpangan signifikan, replanning itu dilakukan karena ternyata misalnya baseline-nya proyeknya sudah menyimpang terlalu jauh gitu. Jadi nanti di revisinya itu ada jadwalnya direvisi, anggaran bisa juga direvisi, strategi pelaksanaannya juga mungkin perlu yang baru gitu ya, disesuaikan kondisinya apa. Kalau kondisinya seperti itu, berarti strateginya begini. Kalau strategi apa, kalau kondisinya lain lagi ya berarti strateginya lain lagi. Nanti sesuai dengan kondisinya gitu. Nah, kemudian apa yang menjadi dokumen pendukung? Ini ada namanya activity tracking table. Jadi nanti activity tracking table atau ini tuh untuk memantau progres pekerjaan ya setiap terhadap jadwalnya. Jadi nanti ada ya mungkin sekarang banyak ya produk-produk yang digunakan di apa di pasaran gitu ya. Baik itu secara online di market-market online maupun software yang bisa diinstal di masing-masing laptop. Ada yang sifatnya offline juga ada gitu ya. Intinya nanti si activity tracking table itu untuk memantau progres pekerjaan setiap personil based on jadwalnya. Jadi nanti activity tracking table ini dia ada informasi tuh visualnya tugas yang udah selesai apa, yang lagi ongoing apa, dan ada yang delay apa, gitu ya. Jadi, ini salah satu toolsnya namanya activity tracking table. Ini dokumen pendukungnya nanti yang akan apa dilaporkan dalam tahap pengendalian proyek. Kemudian estimate cost at completion form. Jadi ada formulir gitu ya, namanya estimation cost at completion. Jadi nanti formulir itu membantu memproyeksi total biaya yang diperlukan hingga proyeknya itu selesai. Jadi tadi ya antara menghitung pengeluaran aktual dan estimasi biaya yang tersisa. Jadilah estimate at completion ini. Estimate cost at completion atau EAC tadi. Kemudian yang terakhir adalah dokumen progress report. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Dokumen berkala ya status proyek dan capaiannya, kemudian potensi risikonya. Jadi nanti si progress report itu jadi alat tuh komunikasi antara manajer proyek sama stakeholdernya. Nah, jadi di sini apa ya tahap pengendalian ini menjadi kunci eh, supaya bagaimana kita bisa mengendalikan proyeknya dengan efektif ya, supaya proyek kalau ada risiko proyek ya seperti penyimpangan waktu, penurunan kualitas atau risiko gagal itu kita bisa ditangani dengan baik di dalam pengendalian proyek ini gitu ya. Kalau kalau penyimpangan waktunya tidak ditangani dengan baik, tentunya ada ketidaksesuaian dengan rencana. Proyeknya terlambat atau melebihi anggaran. Kalau ada apa penurunan kualitas, berarti standarnya akan tidak terpenuhi. Kalau ada kegagalan proyek, artinya penyimpangan yang tidak bisa kita tangani, ya artinya berpotensi menggagalkan proyek gitu ya. Jadi eh, pengendalian ini apa, memastikan proyeknya tetap fokus pada tujuan akhir dengan memanfaatkan pasti ya sumber dayanya secara optimal dan risiko yang minimal, gitu ya. Kemudian selanjutnya,
Ya, ini speed speed apa aja ya? Sudah tahap 5 lagi. Hari ini closing ya. Nah ini yang ini tahap fase terakhir itu ya, tahap kelima dalam life cycle project. Jadi nanti pada tahap ini tuh aktivitas proyek itu dihentikan. Ya, ada ininya, ada formalitas dihentikannya, kemudian di pembubaran gitu nanti. Kemudian hasil-hasil proyeknya itu sudah diserahkan kepada seluruh stakeholder. Kalau ada dokumen-dokumen resmi terkait penyelesaian proyek disiapkan. Nah, jadi nanti di tahap ini tuh ya ini adalah tanda keberhasilan proyeknya sekaligus ya refleksi dari eh, untuk proyek selanjutnya gitu ya. Refleksi untuk pembelajaran proyek di masa depannya. Nah, definisi menyelesaikan dan menyelesaikan hasil proyek. Jadi tahap penutupan proyek ini adalah proses menyelesaikan seluruh tugas, aktivitas-aktivitas proyek yang masih tersisa ya. Selain kita juga bagaimana kita bisa mendokumentasikan hasilnya apa. Terus kita juga bisa menyerahkan deliverable atau output kepada stakeholdernya diserahkan gitu ya. Di sini eh, kita mesti memastikan semua tujuannya sudah chip gitu ya, sudah tercapai, semua pihak yang terlibat juga oke terhadap hasil dari proyek tersebut. Tahap di sini juga ada evaluasinya sih, dan juga ada mungkin ada pelajaran yang bisa diambil untuk proyek selanjutnya. Gitu ya. Ini ada tujuannya ya, secara formal mengakhiri proyek dan membubarkan tim tujuannya. Jadi ya tujuannya untuk dalam mengakhiri proyek, jadi proyek itu bisa diselesaikan secara resmi, eh, mendokumentasikan hasil kerjanya, proses yang sudah dilakukan apa dan juga yang sudah dicapai apa. Jadi nanti semua deliverable diterima oleh project owner-nya dan juga stakeholder-stakeholdernya sesuai scope-scope yang sudah disepakati ya. Yang tadi tujuan yang kedua adalah membubarkan tim. Jadi eh, apa penutupan ini nanti akan mengakhiri tugas tanggung jawab anggota tim yang terlibat di sana gitu ya. Jadi resminya adalah di tahapan ini gitu. Nanti diresmikan, dibubarkan, kemudian nanti ada evaluasi terhadap kinerja tim supaya ada feedback-feedback yang akan membangun di masa mendatang. Jadi di sini tujuannya ya memastikan semua aspeknya ditutup dengan transparansinya ada, kemudian bisa di akuntabilitasnya juga ada gitu ya. Jadi itu ya. Kemudian mekanisme, kalau mekanisme pelaksanaan tahap penutupan ini ya melibatkan ada beberapa langkah gitu ya, ada macam-macam gitu ya mekanismenya. Pertama, BAST atau serah terima hasil pekerjaan. Itu ada ya, berita acara serah terima hasil pekerjaan. Kemudian ada laporan pelaksanaan dan juga penyelesaian pekerjaan. Jadi nanti di laporan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan itu ada rangkuman seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan selama proyek berlangsung dan ada juga mungkin detail-detail tugas yang sudah diselesaikan, metode yang digunakan pakai apa, dan hasil yang dicapainya apa. Kemudian ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Jadi di situ di berita acara penyelesaian pekerjaan itu dinyatakan bahwa semua tugas sudah selesai sesuai ruang lingkup proyek. Kemudian ditandatangani pihak-pihak yang terlibat. Jadi nanti itu jadi bukti bahwa pekerjaannya selesai gitu. Kemudian ada berita acara serah terima, jadi menandakan ada penyerahan hasil proyek deliverable gitu ya kepada project owner atau stakeholder. Kemudian di BAST ini sebagai pernyataan bahwa output proyeknya itu diterima gitu dan memenuhi kualitas yang sudah ditetapkan. Dan yang tahap mekanisme selanjutnya adalah pembubaran tim. Jadi setelah semua tugas selesai, tim proyek dibubarkan. Kemudian kontrak dihentikan gitu ya, dan tugas anggota timnya juga sama gitu ya. Terus dievaluasi terhadap kinerja masing-masing individu ataupun kolektif mungkin ya ada kinerja kolektif selama proyek berlangsung. Kemudian anggota tim
yang bagus itu diberikan dokumentasi kinerjanya gitu. So, yang bisa digunakan untuk pengembangan karir si anggota timnya di masa mendatang gitu ya. Kalau ada dokumentasi kinerjanya itu sangat membantu bagi anggota timnya untuk bagaimana dia bisa nantinya akan ikut di proyek-proyek selanjutnya. Kalau untuk dokumen ini ada beberapa ya untuk mendukung proses penutupannya. Ini kan dokumen ini adalah bukti formal gitu ya bahwa proyeknya itu sudah selesai. Ada laporan akhir proyek, ada berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima, dan dokumen evaluasi. Ya, ini standar gitu ya. Laporan akhir, ini rangkuman aspek proyek. Ada tadi ya, ada rolling hook, jadwal, biaya risiko, dan hasilnya apa. Pelajaran yang diambil selama proyek berlangsung, keberhasilan dan tantangan yang dihadapinya apa. Di laporan akhir proyek itu dicantumkan. Kemudian di berita acara ya ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Ini adalah bukti bahwa semua tugas selesai, kemudian dokumen resmi yang menyatakan dari deliverablenya itu sudah diterima oleh pemangku kepentingan. Dan terakhir adalah dokumen evaluasi. Ya, jadi nanti ada analisa kinerja timnya, termasuk masukan-masukan mungkin dari para stakeholder. Jadi nanti sebagai lesson learn yang akan dipakai di proyek selanjutnya. Gitu ya. Jadi ya kesimpulannya kalau untuk penutupan ya ini langkah akhir tuh ya. Untuk tanda bahwa proyeknya itu keberhasilan secara formalnya ada gitu ya. Dengan apa? Dengan menyerahkan hasil pekerjaan. Dengan mendokumentasikan pekerjaan yang sudah dikerjakan dan ada pembubaran timnya. Gitu ya. Namanya kalau ada kata-kata proyek akan di ujung pasti akan pembubaran proyeknya gitu. Terus di sini itu dipastikan proyeknya itu tidak hanya selesai sukses, tapi meninggalkan apa kebaikan gitu bukan apa bukan meninggalkan kebaikan, meninggalkan apa ya dasar atau landasan dasar yang baik untuk proyek berikutnya gitu ya di masa depan. Gitu ya. Jadi kalau apa ya ditunjang dengan dokumennya yang lengkap, kemudian ditunjang juga dengan proses yang transparan, maka penutupan proyek ini akan menciptakan value value tambahan bagi pemilik proyek dan juga bagi perusahaannya, gitu ya. Next, terakhir kayaknya, Mbak ini ya. Jadi tahapan tadi ya, kalau secara kesimpulan itu ini ada tiga ya dari apa yang sudah dipaparkan tadi dari berbagai tahapan terkait metodologi tahapan manajemen proyek ini. Jadi tadi sudah dijelaskan ya 5 tahapan PMI. Jadi 5 tahapan tadi memberikan struktur sistematis ya, mulai dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai penutupan. Jadi itu frameworknya udah standar gitu ya, jelas untuk mengelola proyek dari awal sampai akhir. Kemudian kunci keberhasilan perencanaan proyek ini adalah perencanaan matang dan pengendalian yang baik gitu ya. Perencanaan matang ini nanti memiliki ya tentunya akan berimpact kepada peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuannya gitu ya. Eh, Merencanakan matang itu ya tadi udah ya menentukan ruang lingkup, mengidentifikasi risiko dan baseline. Kalau pengendalian yang baik tentunya bagaimana kita bisa memantau progres secara periodik dan menentukan kesesuaiannya, mengelola perubahannya, menyelesaikan masalah yang muncul selama proyek berlangsung dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan tools-tools kayak tadi ya semacam activity tracking table dan juga laporan progres untuk menjaga bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu bisa kita berikan kepada seluruh stakeholder. Yang terakhir yaitu mendokumentasi ya. Dokumentasi ini penting dan dokumentasi ini adalah bagian integral dari setiap tahapan proyek. Ya, fungsi dokumen tentunya adalah sebagai bukti formal. Ya, apa yang sudah di planning, dilakukan, dicapai selama proyek berlangsung itu ada buktinya, ya. Dan buktinya formal, resmi gitu.
Jadi nanti si pemangku apa kepentingan atau stakeholder ini bisa paham sampai mana progres status proyeknya dan bagaimana nanti dia manajer proyek itu juga bisa mempermudah evaluasi kinerja proyek untuk lesson learn di masa depan. Kalau dokumen-dokumen tadi ya yang sudah dimention tadi ada KAK, TOR, SPK, eh, SPK, SPK ya. Kemudian Project Management Plan, laporan pelaksanaan project, progress report, apalagi activity tracking table, estimate biaya itu uh, perlu perlu latihan untuk bagaimana nanti membuatnya. Uh, Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ada pembahasan terkait dokumen-dokumen tersebut. Dan jangan lupa juga di tahap penutupan laporan akhir proyek itu harus ada ya, ada BAST, berita acara penyelesaian proyek dan juga serah terima. Ya, terima kasih. Ini sudah di ujung untuk pembahasan pertemuan kelima terkait apa tahapan-tahapan dari metodologi proyek sudah disampaikan. Terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mangga. Ada yang mau ditanyakan setelah penyampaian tadi? Cukup Udah jelas cukup sih, Pak. jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya? Oke. Iya, Pak. Baik, kalau begitu saya kira ini sudah cukup pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan juga apa ya atensinya di Zoom meeting untuk pertemuan kelima di mata kuliah Manajemen Proyek SI. Izin saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Terima Pak. kasih, Pak.